17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan yang masih harus melewati jalan panjang untuk mendapatkan pengakuan dan kedaulatan. Berdiri tegak di kancah dunia, termasuk kedaulatan sebagai negara kepulauan. Pada saat proklamasi kemerdekaan ini, kita mewarisi wilayah bekas Hindia Belanda. Itu yang kemudian diputuskan dalam rapat-rapat BPUPKI, ya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini sebenarnya dibentuk oleh Jepang, ya, namanya Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, ini anggotanya terdiri dari orang-orang Indonesia, ada keturunan Cina, ada Timur Asing, ya, ada Arab, ya. Hanya anggotanya 60, ya. Nanti oleh dalam sidang-sidang BPUPKI ini kan ramai juga itu, ya, selain merumuskan Pancasila gitu kan, butir-butir Pancasila, juga dibicarakan wilayah Republik Indonesia nanti mana saja daerahnya gitu kan. Nah, ada yang mengusulkan ya seperti negara Kertagama, ya, Nusantara, ya, meliputi Semenanjung, bahkan kalau perlu sampai Filipina Selatan, ya, Mindanao, karena itu kan disebut dalam negara Kertagama kan. Sampai Wanin, ya, Papua, ya, Solot, Timur, ya, Timur itu Timor, ya, dalam negara Timur itu maksudnya mungkin orang Eropa susah menyebut Timur jadi Timor, ya. Padahal itu menurut Majapahit itu paling timur tuh, pulau paling timur. Nah, akhirnya disepakati wilayah Republik itu ada wilayah Indonesia nanti adalah bekas Hindia Belanda. Tapi kita menghadapi masalah kembalinya Belanda, ya, ingin menjajah kembali, ya. Mereka membentuk pemerintahan sipil Belanda, kemudian terjadilah revolusi, ya, kita kenal revolusi. Sampailah kemudian pada konferensi Meja Bundar, ya, dan kita diakui oleh Belanda sebagai negara berdaulat, dan akhirnya kita berbentuk RIS, ya, kesepakatannya kita berbentuk RIS, Republik Indonesia Serikat minus Irian Barat, karena Belanda minta ada transisi. Sehingga pada waktu itu wilayah kita adalah seluruh wilayah Indonesia kecuali Irian Barat. Nah, lautnya itu hanya 3 mil dari pantai. Sehingga laut-laut antara Jawa dan Sumatera, Selat Sunda misalnya, atau Laut Jawa, ya, antara Jawa dengan Kalimantan itu laut internasional. Nah, itu yang membuat kenapa ketika hubungan diplomatik Indonesia dengan Belanda menurun, ya, karena Belanda tidak mau mengembalikan Irian Barat, itu kapal-kapal Belanda itu lalu lalang aja seenaknya aja. Misalnya dari Selat Sunda, yang penting mereka ambil jalan tengah aja tuh, di tengah lautnya itu laut internasional. Dari Selat Sunda, kemudian Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, kemudian menuju ke New Hollandia, ya, Jayapura sekarang itu kan, atau ke Merauke atau ke Sorong, ya. Jadi mereka menganggap itu laut bebas. Teori kebebasan laut yang terus dihidupkan oleh banyak negara sejak abad pertengahan mengancam keamanan dan kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim. Akhirnya pada tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Indonesia kala itu, Juanda Kartawijaya, mengeluarkan pernyataan unilateral mengenai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara mencanangkan segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau termasuk dalam daratan Indonesia. Melalui apa yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Juanda ini, wilayah darat dan laut Indonesia menjadi kesatuan yang utuh dan berdaulat. Dalam perspektif kemaritiman, Deklarasi Juanda dianggap sebagai deklarasi kemerdekaan Indonesia yang kedua, sehingga kemudian ditetapkan sebagai Hari Nusantara. Kembali, jalan panjang perjuangan harus dilewati oleh bangsa ini. Negara-negara besar seperti Australia, Uni Soviet, China, dan banyak negara lain menolak hukum baru kemaritiman
yang dirintis oleh Juanda. Nah, ini kita ajukan ke PBB ya, ada sidang-sidang internasional tentang hukum laut. Tapi ditolak, sampai kepada UNCLOS, Konferensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 di Montego Bay di Jamaika itu, yang kemudian itu meluluskan klaim Indonesia tentang laut teritorial itu. Nah, kita diakui sebagai negara arsipelago bersama Filipina. Nah, kemudian kita ditambahkan hak zona ekonomi eksklusif dan kewajiban membuka alur pelayaran damai ya, bagi kapal-kapal asing melalui wilayah laut-laut teritorial kita. Sehingga kita membuat namanya Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3. Perjuangan bangsa atas kedaulatan laut adalah marka penting masa depan kemaritiman Indonesia. Deklarasi Juanda membendung anasir-anasir asing yang masih terus mencoba menghidupkan politik kolonialisme dan imperialisme di seluruh penjuru dunia. Harga diri, kedaulatan, dan kemandirian Indonesia berhasil ditegakkan. Deklarasi Juanda ini secara politis sangat penting ya, karena harga diri juga ya. Harga diri, kemandirian, dan masalah kedaulatan ya. Sehingga semua kapal asing itu kalau masuk dia harus membayar ya, bea atau cukai ya. Atau mereka ya harus ke pelabuhan kita ya. Kita menerapkan itu, bahwa kapal-kapal asing yang masuk tanpa izin ya kita berdasarkan Undang-Undang tahun 60 ya kita tangkap gitu ya. Kemudian deklarasi Juanda ini kan membuat kita bisa punya landasan ya, bahwa potensi perikanan di laut teritorial itu ya kita garap jadinya. Jadi yang tadinya mungkin kapal ikan asing leluasa, ya sekarang kita batasi mereka. Sejarah Bahari Nusantara membentang panjang sejak masa nenek moyang. Peristiwa demi peristiwa dalam lini masa negeri ini bisa jadi menyurutkan catatan-catatan peradaban maritim Nusantara. Kegemilangan masa lalu itu tinggal jadi lagu dan cerita, dongengan yang hampir-hampir terlupakan. Akan tetapi, sejarah juga yang mengajarkan betapa tak ada masa depan bagi satu bangsa yang mengabaikan masa lalu mereka. Juga Indonesia, negeri yang harus terus berjuang untuk membangun kembali kejayaan bahari, peradaban maritim masa lalu untuk masa depan seluruh rakyat Indonesia.